apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan Anda, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Tema kita kali ini mengenai cedera olahraga pada lutut. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Jaka Fatria Yudhistira SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita sapa dulu Dr. Jaka yang sudah ada di samping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rini. Alhamdulillah, selamat pagi juga dokter. Kabarnya pasti baik ya dok ya? Alhamdulillah. Hari ini soalnya mau bahas seputar cedera olahraga pada lutut. Nah ini biasanya kan yang lagi hobi-hobinya exercise itu kan biasanya ya sebenarnya sih semua orang juga exercise sih olahraga begitu ya dok ya. Tapi kan anak muda tuh biasanya yang lebih intens gitu ya. Karena kan mungkin lagi fokus membentuk tubuh misalnya gitu, atau juga memang untuk alasan kesehatan sih. Tapi sebenarnya cedera itu kan bisa dialami oleh siapa aja tuh dok gitu kan. Jadi apakah memang ini pembahasannya tuh lebih banyak ke atlet nih yang faktor resikonya tinggi atau tadi siapa aja bisa mengalaminya, sehingga kita perlu tahu pengertian dari cedera yang akut berarti ya ini ya dok ya pengertiannya, atau bagaimana sih dok cedera akibat olahraga dan ini khusus di lutut begitu, pengertiannya dulu deh. Iya baik, cedera olahraga kan bisa kena siapa aja. Bisa profesional atlet atau bisa yang orang awam, kita sebutnya rekreasional atlet gitu ya. Penyebabnya ya bahkan di profesional mereka sudah punya persiapan, udah warming up, udah tahu cara jatuh gimana pun masih mungkin terjadi cedera gitu. Nah, yang makanya kita bahas bisa keduanya, yang awam dan yang profesional. Jadi bagaimana cara menghindari dan kalau kejadian gimana langkah awal yang harus dilakukan. Oke, Gitu. jadi tadi ada istilahnya rekreasional atlet Rekreasional gitu ya. betul, sekali-sekali. Sekali-sekali gitu ya, weekend aja, Sabtu Minggu gitu. Oke. Tapi sebenarnya sih olahraga bagusnya ya rutin sih. Yang penting tadi dokter katakan kan ada persiapan dulu nih gitu ya, ada pemanasan, olahraganya itu sendiri, warming up gitu ya dok. Dan juga istilahnya pendinginannya gitu ya. Benar nggak sih gitu ya? Karena kan tadi itu penting untuk menghindari cedera. Tapi kan kebanyakan ada juga yang langsung olahraga aja, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi kadang-kadang pemikirannya nggak terlalu matang, nggak dipersiapkan betul-betul. Padahal olahraga gitu kan yang bisa aja resikonya tadi tinggi cedera. Jadi sebenarnya cedera yang dimaksud di lutut ini sendiri yang seperti apa sih? Apakah mungkin sampai ada perdarahan yang nampak atau enggak begitu maksudnya dok? Iya, jadi cedera itu kan tetap dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu ya. Dari luar sampai dalam. Dari luar itu misalkan hanya memar-memar saja, itu hanya kena kulit, perdarahan di lemaknya gitu kan. Sampai yang paling dalam itu patah tulang gitu. Lah, sedangkan kenapa dipilih topik lutut? Karena di antara cedera olahraga tuh sekitar 55-60% tuh paling sering di lutut gitu. Nah, jadi yang nanti pengen saya bahas adalah gimana sih kita tahu ini nggak apa-apa gitu, hanya cedera, hanya memar saja, memar otot saja, atau mungkin ada cedera yang lain, misalkan cedera ligamen atau meniskus, ataupun mungkin malah tulangnya geser atau patah tulang begitu. Tulangnya geser gitu ya. Jadi memang banyak jaringannya begitu ya dok ya. Jadi pengen tahu nih sebenarnya ini yang ringan apa yang sudah berat sekali begitu ya dok ya. Terus tadi ternyata kebanyakan itu memang insidennya kenanya tuh lutut gitu ya dok ya. Betul. Mengapa demikian dok? Apa memang karena kebanyakan gitu jatuh gitu ya. Terus lutut nih jadi ibaratnya yang menopang tubuh kita, atau mungkin ya kan kita nggak tahu ya banyak aja gitu faktor resiko saat olahraga dari faktor eksternal ataupun dari internal kita yang tadi persiapannya kurang, atau memang ada kerentanan tersendiri, mungkin ada penyakit tertentu atau sebelumnya usia juga pengaruh juga atau apa nih maksudnya? Betul, iya. Secara umum kan tetap kayak tadi Mbak Rini bilang, namanya olahraga harus ada warming up, olahraga itu sendiri dan cooling down-nya kan gitu ya. Terus kenapa lutut? Karena lutut kan kita aktivitas kita salah satu yang paling banyak digunakan kan lutut, otomatis resikonya jadi lebih besar gitu. Jadi kebayangnya tadi apa jatuh terus yang kena tuh misalkan lompat landingnya salah gitu kan, bisa ligamennya kena gitu. Atau kalau
jatuh tapi landingnya dengan twist ataupun posisinya begini miring sedikit, kena juga ligamennya begitu. Nah, jadi sebenarnya olahraga apapun ya dok, ya, artinya bukan yang high impact kan, atau olahraga banyak ya, yang ringan tuh misalnya kan jogging atau bahkan berenang pun juga ada resiko cederanya tersendiri gitu, yang artinya tadi memar, misalnya kepentok ujung kolam atau apa, kan sebenarnya banyak aja gitu ya dok ya. Nah, salah satu yang penting tuh begini, misalkan kita ada kebentur, bengkak, jatuh gitu ya. Terus ini boleh nggak langsung dipakai buat jalan? Ini boleh nggak dikompres panas atau kompres dingin kan gitu. Terus ini apakah ini pendarahannya hanya sekedar memar otot ataukah pendarahan di dalam sendi kan gitu. Nah, jadi pertama kali yang kita lakukan adalah begitu kejadian harus prinsipnya price itu protection. Jadi jangan sampai ada yang mencederai lagi. Do no harm gitu ya. Jadi setelah itu diistirahatkan, pertama kali kompresnya yang es ya, jangan yang panas, yang es gitu ya. Tapi jangan kontak langsung ke esnya, harus dilapisin, apakah dipakai anduk atau ada alasnya gitu ya. Dikompres, gunanya buat apa? Ketika bengkak, yang terjadi adalah di dalam itu ada perdarahan gitu, ada sel-sel radang gitu. Dengan kita ngompres itu kita menghentikan perdarahannya. Jadi price ice, terus yang selanjutnya adalah compression. Compression itu bisa pakai balut tekan atau elastis bandage gitu ya. Terus yang kelima adalah elevation. Elevation itu ditinggikan dengan harapan pembuluh darah baliknya jalan sehingga bengkaknya berkurang. Itu yang price yang pertama. Terus kan timbul pertanyaan di masyarakat, boleh nggak diurut dok? Gitu kan. Nah itu kan boleh gitu, boleh. Tapi nanti setelah 1-2 hari gitu ya. Oh nanti ya, nanti, jadi gitu. Nanti bukan langsung. Setelah perdarahannya berhenti, supaya dia bengkaknya berkurang, malah dikompres hangat dan diurut. Secara medis itu fisioterapis yang melakukan kalau kita. Fisioterapis itu ada massage, gitu, ada diangetin segala macam, ada alat-alatnya rehab untuk medik gitu rehab ya, medis ya? Betul sekali. Karena tadi istilahnya ada perdarahan misalnya di dalam yang tidak terlihat, itu harus diobati dulu gitu ya dok ya. Betul, sampai harus kita hentikan dulu. Dihentikan dulu, baru boleh massage gitu. Tapi itu juga ini ya fisioterapis ya dok ya. Fisioterapis, betul. Tapi kalau diurut-urut sendiri gimana dok? Kan supaya lebih nyaman. Nanti gitu. setelah 2 hari. Tapi yang harus dibedakan adalah ini patah tulang atau bukan. Kalau patah tulang jangan coba-coba diurut. Nanti dia dari yang tidak terlalu geser bisa menggeser sekali. Dan patahan itu kalau kita matain ranting gitu ya, kita lihat kan. Patahan itu kan tidak tumpul. Kalau kita salah-salah pencet nanti dia malah nusuk-nusuk. Kalau ketusuk otot hanya berdarah, tapi kalau ketusuk saraf sama pembuluh darah besar bisa bahaya malah gitu. Dan taunya ini patah tulang atau enggak, bagaimana kalau bukan artinya kan nggak hal tahu. yang paling simpel kalau misalkan lutut. Yang pertama paling simpel adalah coba berdiri. Ketika berdiri bisa, kemungkinan patahnya kecil sekali kan gitu ya. Oke. Terus yang kedua bentuk. Kalau tulang kan kita lihat tulang lurus ya. Kalau dia patah tulang bisa aja bentuknya jadi begini. Nah kalau udah bentuknya ada begini, jadi ada perubahan bentuk. Deformitas kalau istilah medisnya. Jangan coba-coba deh kalau gitu. Harus dilurusin, pasang bidai atau spalek, kita ronsen dulu gitu. Kalau ronsen aman, boleh yang lain-lain. Jadi sebenarnya untuk resiko patah tulang, apakah memang kan sering dengarnya kalau misalnya lansia jatuh terus resiko patah tulangnya tinggi, misalnya memang pada kasus yang dia ada osteoporosis misalnya gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk secara umum gitu dok, resiko patah tulang itu sendiri setiap insiden atau setiap kejadian ini tergantung memang dari faktor trauma atau kecelakaannya itu juga, atau faktor dari apanya juga sih gitu. Betul kata Mbak Rini, ada faktor intrinsik sama ekstrinsik ya. Faktor intrinsik ya dari kekuatan tulang itu sendiri. Kalau otomatis yang osteoporosis lebih mudah patah. Kalau pada orang tua itu paling sering patah tulang bonggol. Kalau anak kecil kepleset dia langsung lari lagi. Kalau orang tua kepleset udah nggak usah jalan dia patah tulangnya langsung kan gitu. Iya. Jadi dilihat-lihat juga ya ada faktor resiko, misalnya penyakit bawaannya juga atau enggak tadi ya. Berarti usia di sini berperan juga. Terus kemudian juga kalau untuk yang nutrisi segala macam nggak terlalu ini ya dok ya? Tetap perlu. Nanti karena kan kita ada kebutuhan kalsium ya. Kalsium kan salah satu bahan dasarnya. Terus yang kedua vitamin D, D3 itu bisa dari sinar matahari. Jadi disarankan 10-15 menit itu kena sinar matahari pagi. Tapi jangan di atas jam 9 atau jam 10 ya, nanti cancer malah. Gitu. Lihat-lihat juga timingnya gitu ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya nanti setelah jeda ini ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai cedera olahraga pada lutut bersama dengan Dr. Jaka Fatria Yudhistira, SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Dan Dr. Jaka dilanjutkan kembali gitu ya. Jadi sebetulnya tadi dokter sudah mengatakan sih ada istilahnya price. Itu nanti dibahas lagi ya dok ya. Jadi itu sebenarnya justru pertolongan pertama yang harus diketahui oleh orang awam nih gitu ya. Jadi bukan yang tadi langsung sembarangan maaf diurut ataupun ya langsung apa ya kompres apa nih gitu ya kan. Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan di luar sana. Tapi yang terpenting adalah kita harus kenali dulu sih ini gejalanya, ini cedera lutut yang seperti apa sih gitu ya. Mengapa itu penting? Karena mungkin berkaitan dengan penanganan yang tepat tadi ya dok ya. Kalau dibiarkan efeknya takutnya jadi jauh lebih buruk misalnya. Jadi bagaimana mengenali gejala dari cedera akibat olahraga pada lutut ini dokter? Iya, baik Mbak Rini. Tadi saya bilang cederanya bisa dari permukaan, bisa di dalam. Contoh sama-sama bengkak, satu memar otot, satu ada perdarahan di dalam sendi lutut intraartikuler. Taunya gimana? Sebenarnya yang bisa membedakan dokter. Tapi kalau kita ngelihat bengkaknya kalau cuma memar otot tuh menyeluruh, udah gitu nanti setelah beberapa hari dia kempesnya cepet. Tapi kalau bengkaknya karena ini perdarahan dalam sendi, gitu ya, itu diserapnya susah. Jadi otomatis bengkaknya akan menetap. Dan ketika gerak akan sulit, ketika nekuk dia akan kesakitan. Gitu. Kalau karena bengkaknya otot saja, nanti 1, 2 hari, 3 hari udah enak gitu. Setelah kita kasih obat gitu kan, berkurangnya jauh banget gitu. Apalagi kalau maaf misalnya di bawah sholat gitu untuk gerakan tertentu juga akan terasa nyeri sekali gitu ya dok ya, aktivitas terganggu. Apapun cederanya mau dia masih permukaan atau pengen dalam tetap diistirahatkan tadi yang rest itu. Kita lihat perkembangannya. Kalau 1, 2 minggu belum hilang, nah berarti ada apa-apa gitu. Oh, sehari, 2 hari, 3 hari aja udah mengganggu sekali ya, apalagi kalau yang tadi produktivitasnya jadi terganggu ya dok, apalagi kalau sampai seminggu 2 minggu masih menetap, wah itu kan alamat apa jangan-jangan jadi kronik nih gitu ya dok ya. Nah di situ salah satu yang kita perlu tekankan adalah cedera ligamen. Ligamen itu bisa saja pasiennya bisa jalan tapi ada bengkak, udah gitu begitu di ronsen nggak ada apa-apa, normal. Nah di situ perannya dokter ortopedi, takutnya ada cedera ligamen atau bantalan. Jadi yang dilakukan adalah diistirahatkan. Kalau ada perdarahan dalam sendi, biasanya kita aspirasi, kita sedot, kita keluarkan, kita nilai 1-2 minggu kemudian kita MRI. MRI nanti kita bakal ketahuan tuh apakah ada cedera di ligamen atau meniskus atau cartilage-nya. Oh, gitu. Tapi ada sampai disedot segala cairannya begitu ya dok. Makanya dokternya akan bisa membedakan kok. Oh ini bengkak hanya otot saja dibiarkan saja dia akan kempes. Tapi kalau ada perdarahan di dalam sendi harus dikeluarin, kalau nggak susah dia diserapnya, perdarahannya sulit sekali diserap. Jadi yang buat nyeri itu sebenarnya intinya si perdarahannya ini yang terperangkap di dalam atau? Betul, semuanya. Otomatis kalau ada yang berdarah kan ada yang cedera, semuanya bikin nyeri. Iya gitu ya. Berarti begini dok, artinya nyerinya tuh aku mikirnya apa ini tadi lokal aja atau memang tadi istilahnya dari lutut ke bawah gitu ya, atau mungkin seluruh tubuh yang lain gitu, ada juga yang terkena imbasnya gitu, jadi gejala penyerta gitulah gitu. Ada nggak sih kemungkinan ke arah situ? Karena kan lutut, lutut aja, tapi mungkin ada disertai dengan keluhan yang tambahan. Iya, prinsipnya memungkinkan, karena kan tetap aja ada river pain juga bisa saja gitu. Pain gitu istilahnya. Oke, coba disapa dulu penelponnya ya. Halo, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi. Iya, dengan pagi. Bapak siapa Suki di Pak? Tangerang. Halo? Ini dok, saya mau nanya. Halo. Ya, dengan Pak siapa Pak? Maaf. Basuki. Oh iya, selamat pagi Pak Basuki. Kenalan dulu dengan dokter ya. Tadi udah ditamus ya, ditulis ya. Gimana Pak Pak? Basuki. Ini dok, jadi belakangan ini yang aktivitas saya kan sering main badminton dok. Iya. Untuk informasi usia saya 47 tahun, berat saya itu hampir 95 kilo. Dan tinggi saya cuma 160 dok. Iya. Nah belakangan ini setiap habis aktivitas atau badminton itu biasanya kalau dari duduk atau bangun tidur lutut sakit dok, terutama kalau sholat tuh buat sujud atau mau itu sakit di lutut. Betul. Nah itu apakah karena cedera otot atau terlalu berat badan yang berlebihan atau aktivitas yang berlebihan dok? Oke. Bapak rutin dari muda Pak badmintonnya?
Ya, dari muda terus vakum kira-kira 10 tahun, kemudian aktivitas lagi, main Oke. badminton ya seminggu kurang lebih 3 kali lah. Baik, maksud saya berarti sempat vakum baru sakit ya? Ya, Sebelum betul. Oke. Mulai sakitnya udah berapa lama, Pak? Eh, hampir ya kira-kira 3 bulan ini loh. 3 bulan. Tapi nggak ada kejadian yang maksudnya habis smash, pas apa ada ini nggak kejadian yang pemulanya gitu? Oh Habis enggak, justru kalau pas aktivitas atau pas olahraga kamu itu sampai 3 set nggak sakit. Nah nanti sesudahnya itu lalu istirahat atau misalnya malam gitu istirahat dari mulai duduk misalnya terus mau bangun tuh di lutut baru atas. sakit. Baik. Bapak ada riwayat ini nggak locking nggak? Jadi ibaratnya pas suatu saat lututnya nggak bisa diluruskan atau ditekuk gitu, ada nggak? Oh enggak, cuma ya emang gitu loh, misalnya sila agak lama, nah begitu mau Sakit. diteruskan agak nyita, agak pelan, harus pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung. Baik. Pak, kalau dari yang Bapak sampaikan dengan usia 47 gitu ya, berat badan 90 ya tadi kalau nggak salah, 160 tinggi Ya, badan. 95. Jadi kan satu, kalau dari segi usia kan sudah mulai mungkin ada gejala degeneratif osteoartritis dari gejala ini ya. Jadi saran saya pertama Bapak perlu konsultasi ke dokter, kita coba ronsen dulu gitu ya. Memang biasanya kalau pada orang-orang yang biasa olahraga ototnya biasanya kuat. Jadi kemungkinan untuk osteoartritis untuk menimbulkan gejala lebih sedikit dibandingkan orang yang jarang olahraga. Namun dengan berat badan yang berlebih bisa aja kemungkinan risiko osteoartritisnya jadi lebih tinggi. Terus yang kedua bisa saja ada cedera di meniskus gitu ya. Walaupun sebenarnya kan khasnya itu adalah cedera pada meniskus ataupun osteoartritis itu ketika kita lututnya nekuk. Ketika lutut nekuk itu kan tulang-tulang bertemu. Nah, ketika bertemu kalau kartilesnya sudah ada yang aus, dia akan nyeri gitu. Jadi saran saya pertama ke dokter, yang kedua exercise untuk penguatan hamstring sama quadriceps. Nanti Bapak YouTube aja browsing tuh ada caranya. Jangan lupa pemanasan, Pak. Pemanasan. Iya, gitu ya. iya. Sama dikurangi berat badannya, Pak. Gitu. Ya, Ya, insya Allah. baik, Pak. Ada lagi Pak Basuki? Untuk sementara terima kasih. Terima kasih dok ya. Iya, Pagi. sama-sama Pak Basuki, mari. Terima kasih Pak Basuki sudah sharing ya. Baiklah dokter. Nih aku jadi ingat tadi Pak Basuki juga sempat cerita tentang berat badan ditanyakan. Ini jadi faktor resiko ya dok ya. Tadi kan Betul, belum betul. sempat dibahas lebih detail lagi ya dok ya berat badan gitu. Terus juga mungkin tadi penyakit, kalau ada penyakit penyerta lainnya tadi OA segala macam itu kaitannya Iya. dengan jadi lebih rentan cedera si lututnya ini akibat olahraga tuh Betul, bagaimana dokter? Betul. Otomatis kan salah satu faktor resiko OA kan selain usia, genetik segala macam kan trauma gitu ya. Olahraga itu sendiri kan bisa menyebabkan repetitif trauma apabila dilakukan tidak benar, dalam arti kata misalkan tidak ada warming up, tidak pernah olahraga langsung main badminton berjam-jam kan gitu ya. Jadi kemungkinan cederanya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang rutin berolahraga. Bahkan pada atlet itu biasanya walaupun dia sering badminton, lari jauh, high impact, tapi dia nggak merasakan symptoms osteoartritis walaupun lututnya dipakai berkali-kali kan ibaratnya gitu. Nah, kenapa? Karena ototnya kuat. Ototnya kuat jadi benturan ke lututnya jadi lebih sedikit. Nah, malah yang sering itu adalah setelah kita rutin olahraga, berhenti, berat badan naik, baru timbul gejala. Gitu. Ada faktor yang lainnya Iya, ya. lebih sering. Oke. Dok, jadi kan tadi kan pertanyaannya oke sih, misalnya ini sebenarnya kenapa sih bla 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 segala macam. Itu memang taunya kan kita dengan dilakukan pemeriksaan ya. Tadi Betul. dokter juga seperti itu. Tadi paling enggak pemeriksaannya tahapannya seperti apa sih secara umum untuk memastikan ini derajatnya ringan sedang berat sehingga treatmentnya juga sesuai gitu loh, tepat sasaran, Betul. nggak terlambat. Betul. Jadi nggak semua misalkan kayak Pak Basuki tadi nggak semua misalkan harus langsung MRI nggak. Yang kita lakukan adalah datang ke dokter, kita cek, kita lihat X-ray-nya gitu kan. Kalau masih kira-kira ada tanda pengapuran ringan sedang, cukup dengan perubahan lifestyle aja. Kurangin berat badan, hindari naik turun tangga. Exercise-nya kita cari yang low impact. Low impact itu ya misalkan renang, sepeda, gitu ya, cross trainer. Yang penting jangan
lompat-lompat gitu. Kalau lompat kan nanti akan ada impact ke lututnya gitu. Dan mungkin juga tadi sekedar tips juga ya dok ya, kadang-kadang kita kan kalau mau olahraga apa nih, terus ngeliat tadi di YouTube begitu banyak ide-ide olahraga, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya cocok atau enggak buat kita. Ada baiknya nggak sih ya memang konsul dulu ke dokter, kira-kira olahraga yang bagus buat saya yang seperti apa sih? Karena kan ada juga yang berpikir, oh kalau yang low impact kurang tantangan nih gitu kan, bisa aja, tapi justru itu malah membahayakan atau membawa resiko ke lututnya dia, kita, begitu iya. ya. Sesuai dengan Betul. profil kita atau bagaimana sih gitu idealnya? Iya, sebenarnya tetap nggak ada larangan ya untuk olahraga. Misalkan apakah orang gemuk tidak boleh olahraga lari? Tetap boleh gitu kan. Cuman kan kita harus tahu step by stepnya, dalam arti kata, oh kalau kita treadmill ya jangan pakai inklinasi yang tinggi gitu kan. Terus bertahap gitu, jangan langsung main jauh aja, karena gimana pun juga resiko cederanya jadi lebih tinggi gitu. Terus harus diikuti juga dengan pola diet kan, mau nggak mau kita harus mengurangi berat badan gitu. Oke, bisa dulu lagi ya penelponnya. Baik, halo. Halo. Halo, selamat Iya, pagi. dengan siapa Ibu di mana? Yoni. Yoni di Harapan Baru, Bekasi. Iya, ingin bertanya apa kepada Dokter Jaka? Langsung Iya. saja pertanyaannya. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu. Iya, saya ingin bertanya tentang anak saya, Pak. Iya. Anak saya usianya 12 tahun. Iya. Yaitu ada ekskul basket. Jadi mungkin saat pemanasan atau apa ya di lututnya itu ada sakit. Oke. Terus minggu kemarin sih saya urut ya Pak ya ke Diurut. Iya, diurut. Sampai ke mana tuh? Bagian telapak kaki juga agak sakit, dia bilang. Oh, Setelah diurut, memang saat itu enak. Tapi setelah pulang, begitu lagi gitu. Masih agak sakit, nyeri di oh. lutut dan di telapak kaki. Kalau jalan selalu sakit gitu. Itu kenapa ya dok ya? Sampai telapak kaki. Bertelapak kaki. Iya. Tapi nggak ada yang bengkak ya Bu lututnya Bu? Di lutut nggak bengkak. Cuman di telapak kaki setelah diurut dia ada bengkak di telapaknya ya. Bengkak di telapak kaki. Jadi habis tapi nggak jatuh, nggak cedera? Nggak jatuh. Nggak jatuh ya. Iya. Baik Bu, kalau saya ngelihat dari apa yang Ibu ceritakan, kemungkinan kan tidak ada trauma yang berat gitu ya. Kemungkinan hanya cedera pada otot ataupun pada tendon ligamen gitu Bu. Jadi prinsipnya diistirahatkan dulu beberapa minggu, 2-3 minggu diistirahatin dulu ya. Terus dilakukan stretching, setelah 1 minggu lakukan stretching aja. Misalkan kalau tumitnya sakit, dilakukan stretching. Ini misalkan kita kaki ya, tarik begini. Nah, 10 detik ya stretching, 10 repetisi 3-4 kali pagi sore gitu ya. Terus untuk daerah lutut tetap diistirahatkan. Jadi hindari dulu 2-3 minggu untuk gerakan lompat-lompat. Lompat-lompat tidak boleh dulu ya. Jikalau nanti setelah 2-3 minggu kok gejalanya masih menetap gitu ya, bawa ke dokter Bu, bawa ke dokter nanti biar diperiksa. Takutnya kadang-kadang itu ada ini, anak-anak itu ada namanya apofisitis. Jadi urat itu kan dari otot paha nempel ke tulang tempurung, dari tempurung nempel ke tulang sini kering gitu ya. Kadang-kadang di antara persambungan itu bisa saja ada yang robek sebagian gitu. Nanti bisa dicek pakai ronsen gitu ya. Nanti bisa cek ke dokter ortopedi gitu. Cuman kalau misalkan hanya cedera ringan otot saja, 1-2-3 minggu akan hilang Bu gitu. Stretching, terus juga tadi berarti ekskulnya berarti diistirahatin dulu gitu. Ya dia istirahatin dulu eksulnya. Karena dari itu juga dia bawa beban tas kan emang berat ya Pak ya. Gimana? Bawa beban kalau sekolah kan. Bawa beban. Oh, bawa beban. Iya, tas sekolah. dikurangin aja, Bu. Kalau nggak pakai yang tas gerek aja. Kalau sekarang kan sekolah kan berat-berat ya, bukunya banyak ya. Iya betul. Naik ke tangga juga dia. Oh, naik tangga Nah, juga. naik turun tangganya harus pelan-pelan, jangan buru-buru, bisa menambah cedera nanti. Oke, Jadi sudah kalau cukup Bu misalnya Yuni? itu dok harus kan tukang urut bilang kalau masih sakit bawa lagi ke tukang urut gitu. Itu sebaiknya bagaimana ya dok? Ya? Kalau saya sih sarannya, ya karena saya dokter ya sarannya bawa ke dokter ya Bu. Bawa ke dokter, dicek gitu ya. Cuma maksud saya kan kita tetap, bukan berarti misalkan Ibu datang ke dokter bedah tulang, harus dioperasi kan enggak gitu ya. Semua kan kita bertahap ya. Tetap kita nilai dulu. Tapi kalau ngeliat dari cerita Ibu sih sepertinya hanya butuh obat-obat anti inflamasi ya, penghilang nyeri gitu ya.
Dari yang kayak apa aja boleh, Ponstan boleh, apa aja boleh gitu ya. Oh, kita berikan nggak apa-apa? Meloxicam boleh, nggak apa-apa. Nanti dikasih obat dulu. Nanti 1-2 minggu kalau tetap tidak hilang gitu ya Bu, itu udah ranahnya medis. Gitu ya. 1-2 minggu tidak hilang itu ranahnya medis. Oke. Oke. Sudah cukup Bu Yuni? Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Terima kasih Ibu. dokter. Ya, insya Allah bantu ya jawabannya ya. Baik, dokter, jadi kita langsung masuk aja deh. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan tentang price. Mungkin ditekankan lagi ya dok ya, karena ini kan tadi terkait dengan penanganan yang tepat tuh seperti apa. Terus kapan sih dibawa ke dokter, kapan kita tanganin dulu di rumah gitu kan. Terus juga tapi caranya, tekniknya juga bagaimana supaya nggak salah langkah gitu kan. Khawatirnya jadi makin panjang, nggak selesai-selesai deh permasalahannya, malah nambah masalah baru gitu. Kan khawatirnya seperti itu. Jadi price ini sendiri tadi mungkin bisa ditekankan kembali dok? Iya, price ya. Jadi sebenarnya semua cedera itu prinsipnya adalah do no harm dengan teknik price. Price yang pertama protection. Contoh, ada patah tulang misalkan, kita ambil yang ekstrim dulu ya. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah yang penting jangan dia bergerak lagi. Kalau dia bergerak akan menambah cederanya. Caranya gimana? Bisa pakai kayu, bidai, pasang 3 sisi ya, misalkan sini, sini gitu ya. Oke, itu protectionnya. Yang kedua di rest, R-nya rest, diistirahatkan, jangan banyak digerakkan dulu. Oke, diistirahatkan, terus dikasih ice, ice-nya bisa dikasih di ini aja, dikompres dingin gitu ya. Terus yang C-nya, Ini lutut nih ya. ini lutut atau semua cedera hampir Siapa sama gitu. Yang tadi sampai mana kita? Ice sudah, compression itu bisa pakai elastic bandage gitu ya. Oke, terus E-nya elevation, ditinggikan supaya aliran darah baliknya jadi optimal, jadi mengurangi bengkaknya. Itu saat tidur atau mungkin sehari-hari kalau lagi duduk, mungkin tipsnya menaikkan kaki Betul, kita menaikkan gimana kaki, tuh? betul. Iya, betul. Oke, jadi intinya tadi jangan lupa yang press tadi protection, rest, ice, compression, dan elevation ya dok Iya, ya. betul. Kalau yang mungkin apa tuh tadi ya, Sir ini ngomong apa sih gitu, mungkin bisa di googling aja kali ya dok ya tadi. Googling, price. Oke, atau tadi di YouTube segala macam, udah banyak sih informasi. Yang penting tadi sumbernya pastikan akurat begitu ya dok Betul, ya. betul. Baiklah dokter, masuk ke pertanyaan email dulu ya. Oh, ada telepon masuk. Baik, disapa dulu telepon masuknya ya. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo? Iya, halo, dengan siapa? Dari Bondowoso, nama saya Ikenaya. Oke, baik, Ibu langsung saja pertanyaannya kalau begitu ya. Saya sakit lutut, iya. Saya mau nanya obatnya. Saya sudah diterapi 18 bulan, tapi nggak ada hasilnya. Mau tanya obatnya saya. Oh, Iya, baik. sakit lutut 8 bulan belum ada hasilnya. Ya, selamat pagi Bu. Pengapuran tadi Bu ya, Isnaya tadi case-nya. ini ya sudah 18 bulan terapi ya Bu ya? Iya, Oke. 18 ya? Oh, sudah ke dokter ortopedi berarti ya? iya, Sudah. Terus dibilang apa? Pengapuran? iya. Oke. Pengapurannya ringan, sedang, atau berat, Bu? Iya, pengapuran katanya. Hah? Gimana, Bu? Ringan, sedang, atau berat, Bu? Grade berapa? Biasa dikasih tahu. Hanya pengapuran gitu. Hanya pengapuran. Oh, hanya pengapuran ya gitu. Saya sarannya begini, Ibu. Nanti Ibu coba konsultasi lagi dengan dokter ortopedinya. Biasanya bertahap itu dalam arti kata dicoba tadi pengurangan berat badan, penguatan otot, fisioterapi, ya. Terus kadang-kadang bisa dibantu dengan suntikan, gitu. Suntikan ada kortikosteroid ataupun kita bilangnya suntik oli pelumas gitu ya, asam hyaluronat. Kadang-kadang ada PRP, growth factor gitu ya. Tapi jika kalau semuanya gagal, Bu, kalau semuanya gagal, kita harus evaluasi ulang. Kemungkinan Ibu butuh operasi, namanya artroplasti. Artroplasti itu jadi sendinya dilapisin, jadi yang aus. Ibu lututnya bengkok nggak? Halo? Iya. Lututnya bengkok nggak? Bengkok. Bengkok? Bengkok, dokter. Oh ya itu, kalau sudah bengkok biasanya butuh operasi Bu. Obatnya operasi jadinya Bu. Karena nggak ada obat yang bisa bikin lutut lurus lagi Bu. Iya.
Ini agak delay dok, soalnya dok, Iya. jaringannya. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama, Iya, sudah Bu. cukup jelas ya. Oke, baiklah. Jadi kurang lebih seperti itu ya tanggapannya dokter Jaka ya. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu deh kalau begitu ya. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di sini ya. Nama, usia pasien ya, tempat tinggalnya, asal kotanya. Baik, ini pertanyaannya dari Ari dulu deh. Ari usianya 25 dari Tangerang. Dokter, saya pernah patah tulang paha dan tempurung atau patella sekitar 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Paha saya dipasang pen dan patella saya di wire. Saat digips pasca operasi, kaki saya tidak digerakkan sama sekali selama 1 bulan. Sekarang lutut saya hanya bisa ditekuk sampai 45 derajat aja dok. Pen dan wire-nya masih terpasang sampai saat ini. Nah, apakah lutut saya bisa ditekuk normal kembali dokter? Terima kasih. Bagaimana dokter? Untuk Ari dari Tangerang, usianya masih 25. Iya, baik. Kalau saya melihat tadi datanya ada patah di tulang paha dengan tempurung. Kemungkinan di dekat lutut ya, berarti ya. Di situ kan ada sendi. Nah, memang patah-patah pada tulang sekitar lutut itu ada resiko kaku, ya. Makanya sarannya tuh biasanya di pen. Kenapa? Supaya bisa memungkinkan latihan. Jadi setelah operasi kalau kita pasang gips kan biasanya 6-8 minggu ya, bisa sampai 2 bulan. Resiko kakunya jauh lebih gede. Di sini mungkin dipasang kaku karena mungkin patahnya remuk, mungkin dipasang gips kan 4 minggu ya. Nah, terus harus kita tanyakan sama Mas Ari dulu setelah 4 minggu gipsnya dilepas, langsung fisioterapi nggak gitu. Karena kita punya time period sedikit, hanya 3 bulan dari kejadian. Kalau 3 bulan itu sudah kaku, kemungkinan membaiknya kecil gitu. Jadi apakah bisa? Bisa, tapi kalau dengan hanya exercise biasa kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan kalau pengen bisa nekuk lagi harus ada operasi besar di mana nanti semua otot yang nempel di situ, ligamen segala macam harus dibersihkan gitu. Jadi operasinya lebih besar lagi dibandingkan waktu pasangnya gitu. Oke, begitu tuh. Oke, untuk Mas Ari ya. Baik, sekarang ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Ibu Tina, 41 tahun, Tangerang. Begini dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter, saya mau tanya nih, kenapa ya setiap kali saya duduk atau lutut saya nekuk lama, lalu saya bangun itu sulit buat diluruskan dan sedikit agak ngilu. Jadi harus nunggu beberapa saat baru bisa normal kembali. Itu kenapa ya dok? Penanganannya yang baik seperti apa dokter? Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, bagaimana itu dokter? Perpindahan posisi tadi ya. Waalaikumsalam ya. Jadi kalau ngeliat umurnya Bu Tinah masih 41 tahun, tapi nggak dicantumkan ya sudah berapa lama gitu ya. Memang di atas 40 tahun sih sudah mulai ada resiko untuk osteoartritis gitu ya. Biasanya, tapi agak jarang di umur 41 masih relatif muda. Kalau posisinya nggak pas, salah satu gejalanya begitu. Jadi orang-orang pengapuran itu kalau langsung dari duduk ke berdiri harus cari posisi enak dulu, baru dia bisa jalan dengan enak gitu. Jadi harus dibedain nih, kalau si ibu tidak ada gejala, nggak ada riwayat trauma, gitu ya, berarti kemungkinan osteoartritis. Kalau osteoartritis kita ikutin protokol yang sama ke osteoartritis. Contoh, berat badan berlebih ya dikurangi. Hal-hal yang harus dihindari, jongkok, naik turun tangga, lompat, lari, tidak boleh. Exercise-nya apa? Yang penguatan otot paha, ya betis gitu ya. Olahraganya apa yang boleh? Sepeda, renang, cross trainer, pokoknya yang low impact boleh gitu. Itu caranya. Jadi kita modifikasi lifestyle dulu, olahraga. Kalau masih nyeri juga, baru dibantu dengan obat-obatan dan fisioterapi. Gitu. Oke, seperti itu tanggapannya untuk Ibu Tina dari Tangerang. Kita jeda dulu, kita break sebentar. Habis itu dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang.
Masih membahas mengenai cedera olahraga pada lutut bersama dengan Dr. Jaka Fatria Yudhistira SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Dr. Jaka, dilanjutkan kembali ya dok ya, di segmen terakhir nih. Waktunya tinggal sedikit, tapi aku mau nanya seputar komplikasi nih. Karena kan ya tahu sendiri ya, kan banyak yang tadi kan sakit sedikit, cedera sedikit langsung ambil tindakan yang ataunya apa ya istilahnya ya, self medication, tapi belum tentu tepat juga gitu ya. Nah, atau ada juga yang dibiarkan dianggap sepele gitu ya, nggak taunya komplikasinya jauh lebih berat gitu ya. Sebenarnya resiko yang ada di depan sana yang mungkin belum kita lihat gitu ya, tapi mesti dokter ini nih kasih tahu dari sekarang supaya kita juga antisipasi. Apa sih komplikasi yang paling membahayakan begitu dok? Yang kita nggak tahu. Komplikasi ya paling membahayakan ya mengancam lim. Nah, jadi yang saya pengen sampaikan adalah gini, cedera olahraga yang paling sering di lutut. Kalau saya sarannya lebih baik kita overdiagnose daripada underdiagnose. Lebih baik kita jatuh, kita ragu nih, ini memar otot biasa atau gimana, mending kita ke UGD, kita ronsen. Apalagi sekarang asuransi negara kan sudah banyak ada BPJS segala macam. Lebih baik kita ronsen, ternyata aman ya sudah berarti kan gitu. Ternyata tulang aman, kok 1-2 minggu masih sakit. Nah, di sini yang harus kita cari tahu kan gitu. Nah, itu pentingnya ke dokter. Kenapa? Kadang-kadang orang sudah, kok bengkak saya masih ada, kok saya jalannya goyang gitu kan. Nah, kita harus curiga apakah ada cedera yang lain. Nah, maksud saya gini, jangan terlalu takut dengan operasi, apalagi kalau yang namanya operasi kan sekarang makin canggih, ada namanya endoskopi gitu ya. Kalau ruptur pada ACL itu kita bisa pakai artroskopi. Sayatannya kecil sekali, hanya setengah senti gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita nggak terdiagnos, nggak apa-apa, cuma goyang-goyang sedikit. Makin lama dengan lutut goyang, meniskus itu bantalannya robek. Kalau dia robek, tulang sama tulang nanti beradu. Tulang sama tulang beradu, pengapuran gitu. Alhasil nanti sebelum umur 60 misalkan 30-40 tahun sudah pengapuran kan sayang ya, jadi produktivitasnya terganggu gitu. Jadi sarannya yaitu lebih baik kita overdiagnose, patah maksudnya jangan nunggu patah dulu baru ke UGD. Kita kalau kira-kira ragu jalan sakit atau apa, mending kita ke UGD, di ronsen dan diperiksa aman. Lebih baik daripada kita biarkan saja berminggu-minggu gitu. Jadi lebih mending yang tadi overdiagnose ya daripada underdiagnose gitu ya. Terus juga tadi kalau memang maaf tadi tindakannya harus operasi gitu. Operasi juga tadi bukan yang anggapannya tuh yang bagaimana gitu. Padahal tadi sekarang kan teknologi udah makin canggih, sayatannya minimal. Jadi artinya recovery-nya lebih cepat gitu ya dok. Betul, ya. Terus lebih cepet, secara gitu. kosmetik juga kan ya. Sebagai contoh misalkan bantalan robek, sayatan hanya sedikit, setengah senti, 2 biji. Besoknya sudah bisa langsung aktivitas biasa lagi. Gitu. Begitu tuh. Jadi mungkin tadi lebih ke mindsetnya ini yang perlu diubah. Sekarang udah canggih, udah canggih. Apalagi rumah sakit di mana-mana melayani BPJS, semua bisa full cover ya kan. Amin, insya Allah gitu ya dok ya. Oke, dokter. Sebelum closing statement, jadi kan lebih ke prevention gitu ya, pencegahan sih gitu ya. Pencegahan ini sendiri, ya namanya cedera kan kita bisa nggak sih kita memprediksikan cedera? Kan bisa aja kan tahu-tahu lagi lagi kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu membahayakan, tapi tiba-tiba emang kesenggol atau jatuh atau kebentur kan, tadi kan macam-macam gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya untuk menghindari resiko itu sendiri, tadi kan ada faktor resiko dari intrinsik atau yang ekstrinsik juga gitu ya dok ya. Jadi yang kira-kira bisa kita kendalikan tuh yang mana ya dok ya? Yang paling nggak bisa dijadikan pencegahan. Kita kan tetap prinsip harus memaksimalkan ya keamanan. Contoh misalkan pakaian olahraga harus sesuai. Main bola ya harus pakai sepatu bola. Kalau pakai sepatu biasa ya kemungkinan cedera akan lebih ini kan gitu. Pengamannya semua harus pakai, pengaman lututnya semuanya gitu. Pemanasan juga harus ya kan. Nanti setelah tanding harus ada cooling down-nya gitu. Terus teknik-tekniknya biasanya mereka kalau yang profesional kan ada caranya. Teknik jatuh main bola gimana cara yang aman kan gitu. Jadi kalau bagi yang karena gimana pun kita misalkan begini, kita udah pakai helm naik motor, kemungkinan jatuh bisa nggak? Ya tetap bisa kan gitu. Cuma kan kita harus, kalau orang jatuh pakai helm, kemungkinan dia gegar otak jauh lebih kecil dibandingkan orang yang tidak pakai helm kan begitu. Sama kita olahraga pun begitu. Kalau kita udah seoptimal mungkin resiko cederanya akan lebih
kecil. Intinya gitu. sih apa ya, kenali resiko di lapangan, Betul. proteksi diri itu penting ya. Tadi yang misalnya tergantung olahraganya juga Tergantung sih, olahraganya. lutut dikasih apa tuh tadi pelindungnya segala Pelindungnya, macam. Jadi walaupun resiko itu tetap ada, tapi paling nggak kita bisa meminimalisir apa tuh kemungkinan cederanya begitu ya dok Betul, ya. Kalaupun cedera ya ringan-ringan aja deh gitu. Iya. Kalau bisa jangan cedera ya. Iya kalau bisa sih ya jangan sampai gitu. Tapi oke, itu kan tadi pencegahan dari sisi proteksi diri, terus persiapannya tadi pemanasan dan juga pendinginan gitu ya dok ya. Kalau untuk faktor resiko yang lain misalnya tadi kan ada dia sebenarnya ada penyakit penyerta lainnya juga nggak sih, atau mungkin untuk menguatkan tulang-tulang atau jaringan-jaringan yang ada dari dalam nih gitu kan. Jadi apa ya, proteksi pertahanan tubuh dari dalam tuh ada pengaruhnya juga nggak sih? Apa mungkin tadi dari nutrisi atau suplemen khusus betul. gitu? Nutrisi tetap penting ya, dalam arti kata misalkan kalau untuk tulang kan tetap kita butuh kalsium, vitamin D gitu vitamin ya. D. Terus untuk kayak ligamen segala macam kan tetap butuh ya protein, vitamin A, vitamin C, vitamin E gitu ya. Terus ya prinsip ya hidup pola makan yang sehat ya tetap ya. Pola gitu. istirahat juga. Istirahat juga. Terus juga tetap kita jangan memaksakan diri. Contoh orang habis lari berapa kilo gitu kan tetap butuh recovery gitu ya. Biasanya kan 1 meal kan 1 hari recovery ya gitu. Oke. Jadi jangan terlalu Jangan mempush langsung gitu ya. lari 10 kilo tiap hari gitu. Kalau bagi orang yang sudah biasa nggak apa-apa yang profesional, tapi kalau bagi yang belum jangan, ada waktu healingnya gitu. Apalagi repetitif tadi ya dok Iya, ya. repetitive injury nanti. Oh jadi kasih ini juga ya tubuh untuk healing dulu gitu, Betul. jadi kasih jeda dulu. Kalau nggak nanti kaget ya seperti itu gitu. Pok. Oke, baiklah dokter. Karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter Jaka. Ya, closing statementnya adalah yang pertama kita harus meminimalkan resiko cedera dengan tadi persiapannya harus ada warming up, exercise dan cooling down, recovery. Semua persiapan harus dipersiapkan, peralatan olahraga yang memadai, lingkungan yang memadai. Jikalau kejadian pun ingat prinsip PRICE. Ada cedera, PRICE. Protection, rise, ice, compression, dan elevation. Itu bisa dilakukan oleh semuanya, siapapun bisa mengerjakan. Yang penting jangan menambah cedera, dan itu berlaku untuk semua cedera. Gitu. Oke, baik. Nggak cuma cedera lutut aja maksudnya. Betul, ya. semuanya. Gitu. Price tadi ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Jaka ya. Terima kasih Mbak Rini. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.